Ibrani 4 ayat 14. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Ayat 15, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Ayat 16, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Tuhan Yesus, meskipun Dia Allah, Dia merasakan apa yang kita rasakan, setiap penderitaan yang Dia alami selama Dia menjadi manusia. Ketika masa mendekat pengorbanannya untuk menebus dosa kita, Dia merasakan bagaimana rasanya ditolak. Dia tahu bagaimana rasanya dihina. Dia tahu rasanya diludahi. Dia tahu rasanya diremehkan. Dia tahu rasanya sakit, dipukul, dicambuk. Dia tahu rasanya lelah, capek ketika mengangkat kayu salib sampai ke Bukit Golgota. Dia tahu rasanya tidak dipercayai karena semua orang meminta untuk dia disalibkan. Dia tidak melakukan salah, tapi dia menanggung semua itu. Dia tahu rasanya disalahkan karena ketika disuruh memilih untuk disalibkan siapa, Tuhan Yesus atau seorang penjahat atau kriminal, pada saat itu orang memilih untuk Tuhan Yesus yang disalibkan. Dia tahu bagaimana rasanya dicambuk. Dia tahu rasanya disakiti, tapi dia tidak melawan. Perbedaannya dengan kita adalah ketika dicobai, dia tidak melakukan dosa. Dia rela melakukan itu semua untuk menggantikan kita. Karena dia tahu bahwa hidup binasa itu lebih menyakitkan. Hidup binasa itu tidak seperti hanya mati. Mati itu hanya fisik saja. Tapi kalau binasa, yaitu yang mati bukan hanya fisik, tapi tubuh, jiwa, roh. Artinya hidup kekal kita itu mati, binasa. Oleh karenanya dia mau semua manusia diselamatkan. Dia rela menggantikan agar kita tidak binasa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Tuhan mau supaya kita jangan takut menghadap Dia. Tuhan mau supaya kita meminta pertolongan kepada Dia. Dan agar kita mendapatkan kasih karunia dari Tuhan untuk mendapatkan pertolongan dan jalan keluar dari setiap masalah-masalah yang kita hadapi. Jadi dari ayat ini kita bisa tahu bahwa setiap masalah itu ada endingnya, ada kadaluarsanya, semua akan selesai. Kita hanya perlu untuk mempercepatnya dengan meminta pertolongan kepada Tuhan, dan supaya endingnya adalah ending yang benar menurut Tuhan, bukan baik menurut kita. Ibrani 5 ayat 7.
Dalam hidupnya Kiranya sebagai setiap manusia, yang kita ia telah lakukan itu mempersembahkan berkenan doa kepada dan Tuhan. permohonan dengan ratap tangis dan Tuhan keluhan Yesus kepada Dia memberkati. yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, ia telah mendengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek.